Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 2 episode 8 yang tayang hari Sabtu ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 19 Agustus 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Immortality Season 2 episode 8 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 7 sebelumnya, kita diperlihatkan Pang Han diadili oleh Sekte Yuhua terkait permasalahannya dengan Jin Zhitai saat dia dibawa langsung ke altar Tianxing untuk menerima hukuman berat berupa cambukan petir dewa. Ya mana setelah Pang Han sampai di TKP hukuman, dengan disaksikan semua orang di Sekte Yuhua, Hua Tiandu si Anjing pun yang bertindak sebagai pemimpin hukuman ini, kemudian menyebutkan semua kesalahan Pang Han yang menyebabkannya dijatuhi hukuman dari Sekte. Sebelum pada akhirnya, ia pun tanpa basa-basi memulai ritual hukuman ini dengan menjatuhkan geledek cambukan petir dewa kepada Pang Han. Namun setelah menerima hukuman geledek petir dewa itu, yang konon katanya merupakan hukuman terberat bagi semua orang di Sekte Yuhua, dikarenakan dapat menghilangkan keenam indera dan juga semua teknik pelatihan seseorang yang dihukum, sampai-sampai dipastikan akan mokat lagi. Nyatanya Pang Han di luar Nurul pun masih bisa hidup setelah menerima hukuman gelo itu. Dan di tengah kesuraman yang dialaminya ini, ia pun masih sempat-sempatnya mensarkas Jin Zhitai dengan menyebutnya sebagai seorang pemuda cupu yang hanya berani ngumpet di balik bokapnya dan juga sekte. Bahkan dengan keberaniannya, ia juga mengajukan sebuah permohonan untuk menantang senior cupu itu melakukan duel buah kuhantam di altar Tianxing. Sontak saja, permohonan dari Pang Han ini pun mengejutkan tetua Tianxing, membuatnya menanyakan kepada Jin Zhitai mengenai kesediaannya dalam buah kuhantam ini. Saat Jin Zhitai pun dengan tengilnya menjabani tantangan itu. Dan setelah Jin Zhitai menjabani tantangan ini, tetua Tianxing pun mengapresiasi keberanian dari Pang Han dengan mengembalikan semua barang yang dimiliki mantan budak itu. Yang hal ini pun lantas membuat Jin Zhitai melihat pedang Pang Han sedikit terkena mental, menyebabkannya pun memohon kepada Jin Riley untuk meminjamkan cermin dewa api kepadanya. Sebelum pada akhirnya, ia pun bergegas menuju altar Tianxing saat tetua Tianxing pun pada akhirnya memulai pertarungan ini. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah tetua Tianxing memulai duel pertarungan antara Pang Han melawan Jin Zhitai di altar Tianxing, duel pertarungan di antara keduanya pun segera terjadi saat Pang Han perlahan mengeluarkan pedang Hong Ye dari sarungnya, sembari tatapan sangarnya segera melesat ke arah Jin Zhitai di depannya. Sebelum pada akhirnya, ia pun tanpa basa-basi segera menebaskan pedangnya itu yang menghasilkan energi petir tepat menuju ke arah Jin Zhitai. Tetapi di sini, Jin Zhitai yang melihat tebasan pedang energi petir dari Pang Han yang melesat ke arahnya ini pun segera memancarkan gelombang cahaya merah yang langsung menyelimuti tubuhnya, menyebabkan tebasan pedang energi petir dari Pang Han itu pun pada akhirnya berhasil diblokirnya tanpa sedikit pun mengenai tubuhnya. Dan setelah memblokir serangan pedang dari Pang Han, Jin Zhitai pun tampak tidak mau terus bertahan, dihadapkan dengan serangan barbar dari murid luar Sekte Yuhua ini. Saat segera, tatapan tengilnya pun langsung melesat ke arah Pang Han, diikuti dengan cahaya sihir yang perlahan memancar di sekitar tubuhnya, dan kemudian membentuk beberapa bola-bola sihir merah yang tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah Pang Han. Namun Pang Han yang melihat ini pun tampaknya sudah mengetahui teknik kemampuan dari Jin Zhitai ini di episode perebutan labu di Gurun Han Hai waktu itu. Saat dengan mudahnya ia berhasil menghalau serangan bola-bola sihir ini menggunakan energi yang dimunculkan dari dalam tubuhnya. Tetapi di sini, Jin Zhitai yang melihat serangan sihirnya tidak berhasil menimbulkan dampak serius kepada Pang Han pun tampaknya tidak sedikit pun mengendurkan serangannya. Saat dengan lambaian tangannya, sebuah pedang merah tiba-tiba dimunculkannya dengan tanpa basa-basi terbang keluar dan langsung dilesatkannya ke arah kepala Pang Han.
Hal ini pun lantas membuat Pang Han yang melihatnya segera menjadi fokus, dan dengan pedang Hong Yi yang saat ini digenggamnya, ia pun juga melesatkan pedangnya itu ke arah pedang merah dari Jin Zitai bertujuan untuk menahannya. Yang hal ini pun lantas menyebabkan dua pedang terbang saling beradu di langit. Dengan kali ini Pang Han tampaknya mati-matian menangkis pedang merah itu. Dan melihat Pang Han tampak kewalahan menangkis serangan pedang merah miliknya, Jin Zitai pun perlahan memunculkan senyum tengil di wajahnya, diikuti dengan beberapa teknik gerakan yang dimunculkannya. Saat itu tiba-tiba mengubah teknik pedang merah miliknya, yang saat ini terus-menerus menyerang Pang Han pun menjadi lebih agresif. Sehingga pada saat yang sama, setelah Jin Zitai terus menggunakan teknik gerakannya, ia pun tanpa basa-basi segera melesat ke arah Pang Han, diikuti dengan pedang merahnya yang bergoyang beberapa kali. Sebelum itu terus menekan secara brutal pedang milik Pang Han. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han yang melihatnya pun spontan menjadi panik. Namun tiba-tiba ia membuang semua kepanikannya ini dengan mengeluarkan serangga beracun dari labu yang saat ini dipegangnya. Saat itu tanpa basa-basi dengan ganas menyerang ke arah Jin Zitai. Sontak saja melihat serangga beracun dari labu yang dimunculkan Pang Han, Jin Zitai pun spontan terkejut, terherman-herman plus trauma. Ini dikarenakan labu itu yang menyebabkan wajahnya pun berubah menjadi gemoy waktu itu. Namun ia segera membuang semua trauma di wajahnya ini dengan segera cahaya merah perlahan dimunculkannya. Saat itu segera membentuk sebuah tameng cahaya merah yang pada akhirnya melindunginya dari serangga-serangga beracun yang secara brutal dilesatkan Pang Han. Tetapi secara mengejutkan, tameng cahaya merah dari Jin Zitai ini tampaknya sedikit lebih lemah dari serangga-serangga beracun yang dimunculkan Pang Han. Dengan segera itu terus menekan tameng cahaya merah Jin Zitai. Sebelum itu memerangkap pedang merahnya yang tanpa diduga segera jatuh menghantam tanah. Dan melihat pedang merah Jin Zitai jatuh menghantam tanah, dengan kali ini hanya menyisakan tameng cahaya merahnya, Pang Han pun tidak mau membuang-buang kesempatan emas ini. Dengan segera, ia memanfaatkannya untuk memusatkan pedang di tangannya yang berisikan energi roh. Sebelum pada akhirnya, ia pun dengan brutal menggempur cahaya merah di tubuh Jin Zitai. Dan melihat Pang Han terus-menerus menyerang cahaya merah di tubuhnya, bukannya kesuraman yang terpancar di raut wajah Jin Zitai, malah sebaliknya ia menunjukkan raut wajah songongnya. Dengan kemudian ia memusatkan semua rohnya di sekitarnya. Saat itu sekali lagi membuat cahaya merah yang menyelimuti sekujur tubuhnya pun menjadi lebih kuat. Hal ini pun lantas juga dirasakan Pang Han, dengan ia bisa merasakan cahaya merah di tubuh Jin Zitai saat ini menjadi semakin kuat, sehingga menyebabkan yang terus-menerus menggempur cahaya merah ini pun perlahan menunjukkan kelelahan di tubuhnya, yang bahkan ia juga merasakan Yoshuanya saat ini perlahan mulai melemah. Namun pada saat yang sama, baru saja Pang Han merasakan kesuraman perlahan muncul dari dalam dirinya. Tanpa diduga tiba-tiba sebuah roh asap hitam perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Saat itu membentuk sesosok wajah mengerikan yang diselimuti aura iblis, yang tanpa basa-basi segera menyerang tameng cahaya merah yang menyelimuti Jin Zitai. Setelah kemunculan roh asap hitam berbentuk wajah mengerikan ini, yang secara brutal terus menyerang tameng cahaya merah yang menyelimuti tubuhnya, Jin Zitai pun spontan terkejut, terheran-heran. Dengan tanpa sadar ia segera berteriak keras. Namun Pang Han tidak menghiraukan sedikit pun teriakan dari Jin Zitai ini. Dengan terus ia mengendalikan wajah roh asap hitamnya untuk menggempur cahaya merah yang menyelimuti tubuh Jin Zitai. Dan setelah beberapa menit, wajah roh asap hitamnya terus meluncurkan serangannya. Tameng cahaya merah Jin Zitai pun tampaknya menunjukkan tanda-tanda retakan. Dengan pada akhirnya tameng cahaya merah itu pun hancur lebur, yang menyebabkan Jin Zitai pun pada akhirnya terpental jatuh ke tanah. Dan setelah dirinya terpental jatuh ke tanah, Jin Zitai tidak menunjukkan tanda-tanda soren sedikit pun dari Pang Han. Malah sebaliknya ia menunjukkan amarah gila yang segera melonjak di wajahnya. Saat tanpa basa-basi ia segera meluncurkan serangan brutal di jarinya, yang tanpa ampun melesat ke arah tubuh Pang Han. Tetapi di sini, Pang Han yang melihatnya pun segera menembakkan teknik cahaya emas. Saat itu pun langsung menghantam serangan brutal dari Jin Zitai. Namun baru saja Pang Han menangkis serangan dari Jin Zitai, Jin Zitai pun sekali lagi meluncurkan serangan brutalnya ke arah Pang Han dengan menembakkan energi merah yang membentuk sebuah bola-bola sihir lagi ke arahnya, menyebabkan Pang Han yang melihatnya pun dengan cepat terus menghindar. Sontak saja, melihat Pang Han terus menghindari serangan bola-bola sihirnya, Jin Zitai pun segera menunjukkan amarah di wajahnya. Saat segera ia pun pada akhirnya memunculkan kartu trupnya berupa cermin api dewa di tangannya, yang tiba-tiba membentuk sebuah raksasa iblis merah yang menyerupai Susanoo Sasuke. Dan beberapa saat setelah kemunculan Susanoo iblisnya ini, secara mengejutkan Jin Zitai pun tiba-tiba meluncurkan kekuatan badas dari Susanoo iblisnya ini ke arah Pang Han. Sontak saja, melihat kemunculan Susanoo iblis dari Jin Zitai
ini dengan cara barbar melesatkan kekuatan badasnya itu ke arahnya. Pang Han pun spontan terkejut terheran-heran. Dengan saat ini ia merasakan gelombang suara langit dan bumi tampak mengamuk. Dan bukit di bawahnya kali ini tanpa diduga seperti terguncang hebat, menyebabkannya pun mulai mengalami kepanikan. Tetapi di sini, Pang Han pun segera membuang kepanikan di wajahnya ini saat ia juga mengeluarkan kemampuan terbadasnya dengan banyak bayangan pedang roh yang langsung berkumpul di sekitar tubuhnya. Dan setelah banyak bayangan pedang roh ini telah berkumpul di sekitarnya, Pang Han pun tanpa basa-basi segera melesatkannya ke arah serangan badas dari Jin Si Tai. Yang hal ini pun lantas menyebabkan ledakan bang yang sangat dahsyat pun segera terdengar di altar Tianxing. Namun setelah adu serangan badas itu, Jin Si Tai pun tampaknya kalah saing dalam pertarungan brutal ini. Dengan segera ia terpental mundur cukup jauh dan memuntahkan seteguk darah. Sementara Pang Han hanya terpental mundur tanpa mengenakan selai baju pun saat ini di tubuhnya, diakibatkan tuburukan serangan badas sebelumnya dengan hanya sedikit menderita luka. Dan merasakan dirinya kemungkinan akan mokat jika terus meladeni pertarungan melawan Pang Han. Jin Si Tai pun tanpa basa-basi memunculkan sifat bahlulnya dengan segera berlari mencari perlindungan ke arah Jin Rili dan Hua Tiandu. Namun baru saja Jin Si Tai mencari perlindungan kepada dua dekingnya itu, Pang Han pun segera menghadap ke arah Hua Tiandu dan pada akhirnya memberikan semua pengakuannya kepada semua orang yang hadir di altar Tianxing mengenai Jin Si Tai yang bersekutu dengan aliran iblis dan merupakan biang keladi dari kematian sesama murid sekte, yaitu Hong Yi. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 2 episode 8 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.